Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami berempat dari kelompok 3 akan menjelaskan analisis kasus kecelakaan kendaraan. Dari sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Taruna Muda Muhammad Syafiq Amin, notar 240233043. Nama Taruna Muda Ramadan Indra, notar 240233047. Saya Asilia Putra Zera dengan notar 24021030. Saya Nova Persia Meka Putri dengan notar 24021045. Pertama, izin menjelaskan mengenai studi kasus yang kita ambil. Studi kasus yang kita ambil adalah kejadian kecelakaan pada tanggal 15 Mei 2022 yang terjadi di tol Mojokerto. Jadi, kecelakaan ini menyebabkan 14 orang meninggal dan 11 korban luka-luka. Kecelakaan ini diprediksi disebabkan oleh kesalahan manusia atau faktor pengemudi yang sedang mengantuk. Hal ini dibuktikan dengan adanya saksi yang bernama Imron. Jadi Imron menyampaikan bahwa supir pengganti atau supir ketiganya itu dalam keadaan mengantuk menyetir bus. Jadi yang menyebabkan kecelakaan ini adalah busnya sendiri. Kesalahan manusia atau pengemudi seringkali menjadi faktor utama kecelakaan lalu lintas. Adanya kecelakaan akibat kesalahan pengemudi yang menyebabkan kematian diatur dalam pasal 359 KUHP yang berbunyi, barang siapa karena keapalannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana maksimal 5 tahun dan minimal 1 tahun. Lalu ada regulasi terkait kendaraan bermotor. Regulasi yang pertama yaitu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ atau Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Yang pertama yaitu pada pasal 106 ayat 1 yang berbunyi bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan wajib mengemudikan kendaraan dengan wajar dan penuh konsentrasi. Jadi konsentrasi yang dimaksud dalam pasal ini yaitu berarti pengemudi harus memberikan perhatian penuh dan tidak terganggu oleh hal-hal seperti sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon genggam, menonton televisi ataupun lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuan mengemudi. Lalu pasal yang kedua yaitu pasal 77 dan pasal 78 yang berbunyi pengemudi wajib memiliki surat izin mengemudi atau SIM yang sesuai yang mencakup kemampuan fisik dan mental. Pada pasal 77 menjelaskan bahwa mengatur kewajiban bagi setiap orang yang mengemudikan kendaraan untuk memiliki surat izin mengemudi yang sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan. Lalu pada pasal 78 Ayat 1 berbunyi bahwa pendidikan dan pelatihan mengemudi diselenggarakan oleh lembaga yang mendapatkan izin dan terakreditasi oleh pemerintah. Lalu pada ayat kedua menjelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai izin dan akreditasi lembaga penyelenggara diatur dalam peraturan pemerintah. Di regulasi terkait kendaraan bermotor di Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu pasal Permenhub 77 Nomor PM 41 Tahun 2002 tentang jam kerja dan waktu istirahat pengemudi yang waktu kerja maksimal 8 jam per hari. Ini merupakan peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 tahun 2015 mengatur tentang standarisasi dan sertifikasi fasilitas bandar udara. Peraturan ini ditetapkan pada 22 April 2015 dan mulai berlaku pada 30 April. Namun peraturan ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak diterbitnya Permenhub Nomor 36 tahun 2021.
Yang kaitan regulasi dengan kecelakaan, jam kerja di kerja dan istirahat. Regulasi membatasi jam kerja, tapi pelaksanaan di lapangan masih lemah. Banyak sopir bekerja lebih dari 8 jam tanpa istirahat cukup. Teknologi keselamatan, belum semua kendaraan di lembaga fitur pemantau. Untuk regulasi masih terbatas untuk kendaraan niaga besar. Sanksi dan penegakan hukum, sanksi bagi peraturan atau sopir yang melanggar jam kerja belum ditegakkan secara konsisten. Dan SIM dan uji kesehatan, menguji dan kelayakan mental fisik sopir saat perpanjang SIM belum optimal. Kasus sopir mengantuk bisa jadi karena kesehatan tidak dipantau. Mungkin dari ini bahwasanya safety itu sangatlah penting untuk para sopir, karena apabila kita tidak mengutamakan safety, maka pada melebihi jam kerja kita dapat mengantuk di jalan. Kemudian apabila SIM dan uji kesehatan belum optimal, maka dapat mempengaruhi kesehatan pada saat perjalanan. Adapun juga permasalahan implementasi. Banyak perusahaan angkutan menuntut sopir kerja berlebihan demi efisiensi biaya. Kurangnya pengawasan dari pihak berwenang terkait jadwal kerja sopir. Pengemudi pribadi atau biasa non profesional tidak terkait jam kerja resmi, jadi resiko ngantuk lebih tinggi dan tidak diatur langsung oleh regulasi. Adapun solusi permasalahannya yaitu adanya fitur driving monitor system, biasa disebut DMS, alat pemantau ngantuk pada pengemudi, mulai diwajibkan pada kendaraan niaga tertentu. Yang kedua ada beristirahat secara berkala, setiap 2 jam berkendara atau setiap 150 km berhentilah 15 atau 30 menit untuk istirahat. Yang ketiga ada bergantian mengemudi jika memungkinkan berganti dengan sopir lain. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.